Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dengan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mengusurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapak, tapi semua itu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati rapi kami Tuhan, berikan hati kami yang gembira Tuhan, hati yang riang, sehingga kami dengan penuh sukacita untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dan dapat habiskan ibadah raya kedua ini, baik dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ada kuasa yang Tuhan kasih bagi kita semua di tempat ini, jadi mari bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari puji Tuhan. But I don't
kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan di tempat ini mampu memulihkan setiap keadaan kita. Yang datang dengan beban berat, percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaanmu. Yang sakit, Tuhan mampu menyembuhkanmu. Bapa, kami rindu melekat dengan Engkau, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena kasih yang kami semuanya adalah rumah doa. Lebih daripada itu kami, selagi napas hidup Tuhan berikan bagi kami, tidak ada nama lain yang kami harus sembah. Tidak ada kekuasaan apapun yang kami harus sembah, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah dalam hidup ini. Walaupun mengalami banyak tantangan, masalah hidup apapun, berat hidup apapun, kami tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya yang kami hanya menyembah, kami tinggikan dan kami berharap. Kami sudah capek berharap pada manusia. Kami mau belajar untuk berharap sungguh kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan. Bahkan Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami semua mau duduk diam.
Kau berbicara bagi kami. Bukakan isi hatimu bagi kami, karena kami rindu Tuhan firman, karena kami sangat percaya bahwa langit dan bumi kehidupannya akan berlalu, tapi firman Allah itu akan tinggal untuk selama-lamanya. Kami membutuhkan firman Allah itu untuk terus membentuk hidup kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami betul-betul terbentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, dengan tidak bercacat celah, menjalankan kedatangan Tuhan yang makin singkat ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi semua pendengaran kami, urapi semua kami. Teristimewa hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, sebabnya hamba sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan ini, biar dari awal pemberitaan sampai pada akhirnya semua jadi untuk kemuliaan dan keagungan nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan kuasa apapun yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah saat ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya saat ini Tuhan, haleluya, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Orang kompak. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Bilang kiri kanan, Yesus dahsyat. Bilang kiri kanan, Yesus dahsyat. Iya, saudara. Dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja. Itu sebabnya walaupun dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan tetap dahsyat. Untuk selalu tolong kita, untuk selalu melindungi kita. Dia adalah batu karang, dia adalah tempat perlindungan kita, dan kita betul-betul sangat-sangat terlindung, aman di dalam perlindungannya. Haleluya. Hari ini saya masih tetap berbicara tentang kasih, saudara. Tetapi judul khotbah, saudara, itu hidupku berdampak. Coba bilang kiri kanan, hidupku berdampak. Kita semua kan, jadi hidupku, jangan bilang hidup lalu saudara lihat saudara orang lain, tapi saudara lihat diri saudara sendiri. Amin. Bahwa hidupku berdampak. Haleluya. Itu satu ayat saya yang kita akan baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, nyong, denona, bapak dan ibu, kita berdiri. Dan kita baca bersama-sama secara serentak. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apabila kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ini agak, saudara, kalau kehidupan berdampak itu adalah hidup yang selalu berbuah, dan buah-buah kehidupan kita berdampak bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama. Jadi jangan bilang, kita berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga harus berkenan kepada sesama. Atau kita berkenan kepada sesama, tapi tidak berkenan kepada Tuhan, tidak bisa. Lebih dulu berkenan kepada Tuhan, baru saudara punya hidup bisa berkenan kepada manusia. Jadi ini yang penting, saudara. Lalu bagaimana supaya hidupku berdampak dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan sesama manusia? Yang pertama, saudara, hidupku harus melekat erat. Jadi hidup itu harus melekat erat. Hidup harus melekat erat dengan Tuhan, baru dengan sesama manusia, dan siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Jadi hidup kita harus melekat. Melekat dalam arti, saudara tidak bisa berdaya kalau saudara tidak melekat. Saudara tidak bisa menghasilkan buah kalau saudara tidak bisa melekat. Melekat betul-betul. Melekat dalam arti saudara punya hubungan dengan Bapa. Saudara punya hubungan dengan Bapa lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Itu
mesti betul-betul itu tidak boleh kasih renggang, saudara. Itu makin lebih erat. Amin, saudara mau? Dan itu saudara lakukan itu tidak perlu supaya saudara tahu saya sudah baca kitab sampai selesai dari Kejian sampai Wahyu. Saudara, itu Tuhan melihat, Tuhan tahu. Jadi saudara sendiri disiplin diri saudara sendiri. Saudara sudah berdoa dan berdoa terus, saudara, karena Yesus itu dalam setiap langkah dia harus berdoa. Dan dia tunjukkan bagaimana kita harus berdoa. Jangan kadang-kadang saudara, doa itu merupakan penghalang terbesar bagi saya dan saudara. Berarti saudara, malaikat yang tidak paten dengan pokok anggur itu. Kalau saudara tidak malaikat, pasti dipotong. Pasti dipotong, saudara. Mari kita lihat Yohanes 15 ini, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang lihat, setelah saya suka pelihara punya kebun, dan saya lihat saudara, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dipotong karena dia menghalangi ranting yang berbuah. Dan waktu dipotong itu sakit. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan itu kalau berbuat salah, saudara, itu mau ditegur itu susah diterima, sulit untuk diterima. Karena sebenarnya saudara terima teguran itu suatu hal yang baik untuk sementara bersihkan hidup saudara. Jangan saudara ngambek kalau saudara ditegur. Saudara harus, kalau saudara dipimpin oleh Roh, kalau saudara betul-betul dipimpin oleh Roh Allah, saudara ditegur, saudara bilang terima kasih karena saya ditegur. Karena saya sering kali bilang kepada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, kalau saya salah, tolong beritahukan. Karena saya perlu untuk diperbaiki. Betul? Jangan sampai kita berjalan sudah terlalu jauh, kita tetap berjalan dengan kebenaran diri kita sendiri, padahal ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu sampai Tuhan bicara. Saudara, jangan tunggu sampai Tuhan berbicara bagi engkau baru engkau sadar. Saya mau bilang bagi kita semua, selagi Tuhan masih berbicara dengan engkau, lalu engkau menolak, Tuhan akan bicara dengan engkau pada saat engkau sudah tidak berdaya. Dan banyak hal yang kita lihat dari awal bilang untuk harus ikut Tuhan, betul harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi menolak. Nanti sudah kritis baru. Tapi biasa di saat-saat kritis itu penginjilan yang bagus, karena pasti tidak akan bisa menolak. Amin. Pasti orang itu tidak akan bisa menolak, saudara. Dia pasti terima. Dan itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan, saudara, sebagai orang tua, kalau anak salah, kalau tidak ditegur, itu kira-kira orang tua baik atau tidak? Tidak baik, saudara. Tapi kalau kita sebagai orang tua sudah tegur ulang kali, kalau tidak mau, kita berdoa, minta Tuhan Bapa yang baik itu, dia pasti. Dan jangan sampai dia tegur, pada saat dia tegur saudara sudah sebelah badan mati, atau saudara sudah tidak bisa, sudah kaku, sudah tidak berdaya lagi di tempat itu. Lalu kalau sudah tidak berdaya, kau bilang Tuhan nanti beta setelah. Lalu kita lihat banyak orang, saudara, mengalami hal yang sebenarnya harus sudah tobat tapi tidak tobat. Kan begitu. Sudah mengalami hal yang sebenarnya sudah buat dia harus tobat, tapi tidak tobat. Nah orang ini, saudara, ini perlu kita harus betul-betul terus berdoa. Dan saya bilang kepada istrinya, jangan menyerah, terus berdoa, ambil puasa untuk dia. Kalau saya dengar kata-kata waktu dia telepon istrinya itu sudah, aduh, saya mau hapus dari HP karena memang udah bagus. Maki istrinya sama yang maki, macam istri yang telah nyambulan begitu saja. Ini mungkin Tuhan sudah keraskan hatinya. Jadi kadang-kadang kita punya hati untuk melayani, tapi kalau orang semacam begini, ini orang yang Tuhan sudah keraskan hati, punya telinga tapi tidak mendengar. Kan begitu, punya mata tetapi tidak mau lihat.
Untuk apa dibinasakan? Dibinasakan, saudara. Sebab kalau orang bilangan Tuhan, saudara, waktu dia dengar firman Tuhan langsung dia respon. Saudara, adik saya nanti saudara lihat di tayangan dia baptis, saudara, dan anaknya itu, saudara, anak dia luar biasa. Tapi waktu dia dengar Bapak Pendeta sampaikan firman, Bapak Gembala sampaikan firman di Lermatan, langsung dia berubah. Karena kadang-kadang dia mengasihi orang lain jauh lebih besar daripada mengasihi keluarganya sendiri, mengasihi adik kakaknya sendiri. Karena tahun-tahun 80-an itu orang di sebelah dia belum punya uang, dia sudah punya uang cukup banyak. Tapi akhirnya uang itu dia pakai untuk foya-foya, pakai untuk judi, pakai untuk perempuan, pakai untuk segala sesuatu. Orang puji dia saja, berapa banyak puji dia bawa. Semua orang dimakan dan sebagainya. Tapi kalau ketemu keluarga kan belum dapat, atau di mana minta, itu sulit sekali berkeluarkan uang. Tapi waktu dia dengar firman langsung dia sentuh, langsung dia berubah. Ambil langkah untuk kemarin baptis. Haleluya. Jadi ini saudara yang kasih jangan kita sudah bertobat. Sudah sekian lama kita bertobat, tapi kita punya hidup tidak pernah mau berubah. Dan terus dia berubah. Tapi dari mimbar itu kita memberitakan tentang saudara harus berubah. Hidupku harus berubah, amin, untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau saudara tidak berubah, tidak bisa menghasilkan. Saudara sampai bisa berbuah dalam buah lebat itu proses, saudara. Ada proses. Saudara bisa bilang amin, ada proses yang luar biasa. Itu pohon itu harus dirawat, disiram 1 hari 2 kali, dikasih pupuk, dikasih kalau ada hama itu dibersihkan, dia bunuh tuh hama dengan teliti dan dia masuk dalam proses sampai pada dia bisa menghasilkan buah. Dan buah saudaraku yang kasih banyak yang berbuah, tapi buahnya tidak bisa dimakan. Betul? Banyak pohon yang bisa berbuah tapi tidak bisa dimakan. Karena apa? Buahnya asam. Buahnya sebelum masak sudah baulah. Ini Tuhan mau buah-buah yang baik, buah-buah yang menyenangkan, buah-buah yang orang lihat saja tergiur, saudara. Haleluya. Dan kedua supaya mangga ini tahun kemarin dia kurang buah, sekarang sudah ada potong dia penjaga-jaga sekarang. Dan memang dia sudah agak tinggi dan memang kalau dia keluar buah sudah tidak bisa tulis nama lagi. Karena sudah haleluya. Dan marilah kita semua saudara mengerti hal ini. Kita tidak bisa main-main lagi. Ini sudah waktu bagi kita. Sebab kalau kita tidak berbuah pasti dipotong, saudara. Kita bilang demikian. Dan kalau kita berbuah, berarti kita makin dibersihkan. Supaya makin banyak berbuah. Ayat yang ke-3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang 4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak dapat tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku, dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan itu terus bukan 1 minggu 1 kali. Tapi setiap napas hidup saudara ada hubungan dengan Tuhan. Saudara saya banyak belajar sebagai gembala yang senior. Saudara saya terus belajar bagaimana melakukan sesuatu, mau melangkah, mau melakukan sesuatu. Bertanyakan Tuhan. Sebab kalau tanyakan Tuhan tidak mungkin. Tuhan beritahukan hal yang tidak mungkin, tidak baik. Pasti hal yang baik tetapi berlawanan dengan apa yang kita minta. Haleluya. Apa yang kita minta, dan ini bukan saudara. Nah kita lihat ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dengar baik, biar engkau hebat dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam karir saudara. Tapi kalau engkau tidak melekat dengan Tuhan, tunggu waktu main saja, tunggu waktu. Tapi kalau engkau makin karyamu makin meningkat, bahkan usahamu makin berkembang, dan saudara apapun yang ada bagi engkau makin melekat dengan Tuhan, saudara pasti saudara dunia mulai krisis, tapi saudara tetap
hidup dalam kelimpahan dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya bagi kita. Amin. Haleluya. Jangan saudara lihat orang setelah diberkati lalu saudara tidak suka orang berkati, tidak suka orang berkati, tapi suka dengan orang yang susah. Itu tidak boleh. Jadi senang dengan orang yang diberkati, ya susah juga bersama-sama dengan orang yang susah. Mari kita terus belajar itu sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, saudara. Karena Tuhan mengasihi saya dan korbankan nyawanya itu bukan saya dan saudara baik. Saudara dan saya ini orang berdosa yang tidak pantas untuk menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi Dia tidak lihat semua dosa dan pelanggaran kita yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dosa pribadi kita. Dia tidak lihat semua itu. Tapi Dia rela mati. Bukan cuma bagi saya dan saudara yang dalam gereja, tapi seisi dunia ini Dia mati bagi mereka semua. Tinggal bagaimana kasihnya itu kita mau aplikasikan, mau wujudkan itu. Sehingga orang melihat kasih itu kan Yesus sekarang saya nggak ada lagi kan. Tapi orang akan lihat Yesus dalam hidup saudara yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, saya seringkali lihat kalau ketemu dengan orang dan saya mulai mereka ada keluhan, saya nangis dengan mereka, saudara. Tapi kadang-kadang saya mau bertindak lebih jauh, saudara. Saya juga ada sementara. Tapi tetapi apapun terjadi, sedapat yang saya bisa tolong pasti saya tolong. Kadang-kadang yang cuma tinggal itu apa yang ada buat saya kasih, ambil sudah. Dan itulah, saudara, Tuhan yang mengajarkan itu bagi saya. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Jadi kalau ranting yang terpotong, terputus dari batangnya, pasti dia kering. Waktu potong saat itu dia belum kering, dia masih daunnya masih segar, masih melekat dengan jaga-jaganya. Tapi 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, pasti dia mulai, 1 hari kemudian daunnya mulai gugur, rantingnya tinggal sendiri, airnya dia kering, air dalam api pasti terbakar. Haleluya. Saya percaya kita semua tidak mau mengalami demikian. Sudah ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu minta pasti diberikan oleh Bapa. Saudara mau minta apa? Beta mau minta supaya beta suami itu dia mengasihi saya. Minta saudara, itu bilang minta. Beta pun suami bisa mengerti saya, atau beta punya istri bisa mengasihi saya sebagai suami. Minta apa saja. Beta mau minta supaya beta anak-anak semua melayani Tuhan. Beta punya anak-anak semua menjadi anak-anak yang berdampak, yang hidupnya berdampak. Siapa di sini yang tidak mau anaknya berdampak? Orang tua mana yang tidak mau anaknya berdampak? Itu orang tua yang memang hidupnya tidak berdampak. Tapi semua orang tua yang mau berdampak pasti dari rindu anaknya yang berdampak. Dan harus berdampak lebih daripada orang tua. Lebat kan? Jadi makin lebat, saudara. Haleluya. Ayat yang ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan adalah murid-muridku. Saudara, murid-murid itu betul-betul dia patuh dalam setiap apa yang guru bilang. Kalau murid, saudara, coba lihat, saudara yang punya perguruan atau saudara punya sekolah, apa yang ibu guru bilang ada lawan. Coba ibu Bea waktu bilang para murid-murid, ada yang bilang, ibu guru jangan bicara begitu, ibu guru salah itu. Oh, saya bisa, saudara, itu pasti. Atau polisi, kamu tahu kamu punya kesalahan, siap, kan siap saja.
Suruh lari, lari. Saya bisa lawan, saudara. Coba lawan, itu muka-muka kaki habis. Kan siap. Apalagi Jepang, saudara. Jepang itu kalau bilang maju, maju terus, biar dia maju terus. Kalau mau bilang stop, akan stop. Itu prajurit yang betul-betul handal, saudara. Betul-betul handal. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, saya nonton Tony Daud punya kesaksian sebelum Gibran ini dipilih jadi wakil presiden. Tuhan bicara untuk dia bahwa nanti wakil presiden yang terpilih dan disukai oleh masyarakat, teristimewa generasi muda, adalah seorang muda. Dia langsung bilang namanya. Sudah, hanya terjadi. Dan dia punya kesaksian sebelum dia pacaran yang dia punya istri. Dia sudah, Tuhan, dia mati lalu Tuhan bawa dia, dan Tuhan sudah tunjukkan ada seorang anak perempuan yang senyum dengan dia. Dan memang setelah itu dia punya istri, lalu pada akhirnya dia menikah, lalu punya anak perempuan seperti yang dia lihat di surga. Bayangkan, saudara. Lalu Tuhan bicara tentang dia, tentang Indonesia nantinya. Tahun 2025 ini pun mulai awal kesulitan. Dia bicara itu, saudara. Dan dia arahkan supaya saudara yang bisa bertahan nantinya hanya ada 4 hal, yaitu pertanian dan perkebunan, lalu perikanan dan perikanan dan peternakan, lalu apa lagi? Itu yang bertahan, saudara. Yang lain semua, saudara, satu ketika saudara perusahaan-perusahaan ini tidak akan membutuhkan tenaga yang banyak, karena semua pakai tenaga robot. Itu sebabnya kalau saudara pekerjaan tetap tekun dalam pekerjaan itu sampai betul-betul saudara bisa hidup mandiri, tidak bisa main-main. Dan dia bilang hari-hari terakhir ini saudara-saudara yang punya tanah jangan jual. Saudara punya tanah kalau bisa kelola tanah, atau kalau belum punya tanah beli tanah, kalau bikin kebun. Lalu yang ketiga saudara perikanan dan lain-lain, dan juga yang ketiga itu rumah makan, saudara. Rumah makan kuliner ini, itu yang tetap bertahan. Itu. Yang lain semua pasti akan lesu. Karena saudara percaya atau tidak, Cina akan menguasai perekonomian dunia ini. Dan dunia. Lalu lihat di mana-mana, saudara, Cina yang menguasai. Dan tidak tutup kemungkinan dia bilang tahun sekian, saudara, itu Cina akan menguasai semua di Indonesia. Cuma waktu ini di Palangkaraya, kecuali Palangkaraya. Dan saya mau bilang juga kecuali Maluku Tenggara Barat. Amin. Karena pasti anak-anak Tuhan yang sudah orang-orang penakan Cina ada, dan kami percaya kita melangkah bersama-sama dengan mereka untuk membangun, karena kedatangan musuh sangat singkat, saudara. Sangat-sangat singkat, saudara. Dan Tuhan waktu itu tanyakan, dia tanyakan Tuhan, kapan engkau balik? Dia bilang begini, untuk itu engkau tidak perlu tahu. Aku pun sendiri tidak tahu, hanya Bapa saja. Pulang dan kerja. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang besar di Korea, Dr. Choi Yong Lee, saudara. Dia katakan begini, saudara. Satu saat dia melayani, dia rasa capek sekali lagi melayani, dan dia minta dia mau pergi suatu tempat untuk dia bisa beristirahat di sana. Waktu dia mau bertindak untuk sampai ke sana, Tuhan bicara untuk dia, hambaku, di dunia ini bukan tempat istirahat. Bayangkan, saudara, di dunia ini bukan tempat yang kau beristirahat, di dunia ini tempat yang kau bekerja. Aku telah menyediakan tempat untuk engkau beristirahat untuk selamanya, surga yang tinggal kekal. Hanya kita pergi untuk beristirahat, libur di tempat yang sudah ditentukan oleh keluarga untuk itu. Saudara, itu sebabnya, saudara, ini kita sudah ada di penghujung. Hai anak-anak muda, nona-nona, bapak-bapak yang masih muda, yang masih kuat, saudara, mari kita lihat peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Dan melayani Tuhan itu, saudara, itu suatu penghargaan tertinggi yang Tuhan berikan bagi saudara. Itu sebabnya kalau melayani Tuhan, saudara, melayani dengan hati yang penuh dengan tulus, dan melayani dengan sukacita, roh yang menyala-nyala.
itu akan saudara mengalami kebahagiaan. Dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu akan adalah murid-muridku. Nah, kita lihat lagi saudara dalam Lukas 3 ayat 8 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-8 dia akan menjadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu Abraham adalah Bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara percaya atau tidak? Tapi nanti lihat, ini kita punya saudara yang ada di seberang. Mereka akan bertobat, dan pertobatan bukan main-main. Jangan sampai genap firman Tuhan bahwa orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terkemudian, dan orang yang terkemudian akan menjadi yang. Mereka betul-betul radikal setelah kenal Yesus. Setelah ketemu dengan Yesus, mereka radikal. Kalau saudara masa bodoh begitu saudara. Saya mau bilang bagi saudara, jaga langkah saudara. Saudara tetap di depan. Amin. Saudara tetap di depan. Apapun terjadi, kesulitan apapun terjadi, saudara tetap di depan. Harus memimpin mereka. Saudara harus jadi contoh bagi mereka. Kalau tidak saudara akan ke belakang. Lalu, haleluya. Mereka di segala tempat, coba saudara lihat di YouTube, setiap saat ada berita-berita yang mengejutkan. Mereka bertobat, dan bertobat bukan main-main saudara, bertobat sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi menghasilkan buah tapi buah sembaik. Bisa saudara mengerti? Menghasilkan buah tapi buah sembaik. Nah, kalau buah sembaik, saudara, ini jambu depan ini, kalau dia buah sembaik, dia buah asam, dan buah tidak bisa dimakan, dipotong dari lama. Karena dia mengganggu itu kabel PLN itu saudara. Dan kadang-kadang lampu mati. Tapi mau potong semua tidak mau. Kenapa? Dia punya buah sedap saudara. Semua tergiur, semua mau saudara. Siapa di sini yang semau kalau jambu ini berbuah? Maka dia punya buah, semua mau. Apalagi kami merah-merah bagus, lalu pakai pulang di rumah, lalu cuci bersih, lalu mulai belah-belah kasih bersih dia, lalu makan dengan haleluya, kecap sedikit ya, taruh garam dan cili sedikit, aduh, biar kadang-kadang setelah itu aduh, masaki, yang penting sudah berlaku. Iya, jadi ini saudara yang kekasih. Yang kedua saudara, serahkanlah seluruh roh, jiwa dan tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Saudara, jangan kita cuma serahkan tubuh kita, tapi serahkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran daripada Allah. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata apa? Kebenaran. Saudara, senjata kebenaran berarti kalau yang tidak benar, saudara bilang tidak benar. Orang datang gosip dan sekarang bilang itu tidak benar. Yang benar begini. Mesti berani bilang kan? Jangan sampai saudara bilang lagi pada Tuhan, ketemu bilang. Lalu kadang-kadang ketemu lebih dengar orang lain punya kata-kata yang bilang bahwa pelayanan kita tidak baik, lalu kita iakan lagi. Saudara-saudara kompromi dengan dosa saudara. Amin. Saudara, itu kompromi dengan dosa. Kita tidak bisa main-main saudara. Jadi kita harus betul-betul serahkan anggota-anggota tubuh. Sebab sebenarnya ayat di bagian tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Saudara, sebenarnya saya dan saudara dan saya ini Tuhan masih berikan kesempatan. Sebenarnya waktu sakit atau waktu kecelakaan sebenarnya sudah harus mati, tapi Tuhan punya perlindungan bagi saudara. Kita ada untuk kita serahkan hidup kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Betul? Penyakit sebenarnya orang punya penyakit yang sama, orang mati, tapi kita masih ada. Amin. Untuk apa saudara? Untuk serahkan seluruh hidup kita, untuk menjadi kesaksian.
Bahwa dulu saya memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Dan adik saya bilang, saudara, ini semua bilang yang penting Bapak Cak dulu. Bapak Cak sudah, jadi nanti dia akan bikin kegerakan, saudara. Saya sendiri tahu, saya punya adik ini. Dia kalau, saudara, dia punya ipar. Kalau dia kan orang Tanimbar, membela dokter, saudara. Mau bunuh dia lah, tapi kalau dia sudah tentu tenang semua, saudara. Dia kasih minum apa semua. Dan yang penting saya sudah bertobat, dan nanti lihat, saudara, ini banyak orang. Makanya secepatnya kita harus bangun rumah doa di sana. Haleluya. Untuk tampung jiwa-jiwa yang ditetapkan Allah sejak dari awal, seperti dari semula. Saudara-saudara dan saya yang ditetapkan untuk diselamatkan sejak saudara belum lahir, Tuhan sudah tetapkan saudara. Seperti Tony Light bilang, Tony sudah pernah hubungannya sebelum dia pacaran. Halo? Jadi ini hal-hal yang luar biasa. Sebab begini, sudah cukup banyak waktu. Sudah cukup banyak waktu. Adik saya itu kan dia lahir tahun 59. Berarti dia sudah berapa tahun? Sudah 60 berapa? 66 kalau saya salah. Ya, 66 dari 66 ke bawah itu dia hidup dalam dosa. Nah sekarang dia baru hidup baru. Haleluya. Kemarin saya kalau dia bilang, beta dia harus bukan kan? Aduh beta rasa ringan sekali, beta rasa sejuk sekali beta berdiri. Haleluya. Tapi pada ini ketemu kuda-kuda, saudara, itu yang bagus karena memang air yang sebenarnya ketemu pidong ada mandi ramai di sana, lalu kita bagian bawah, saudara. Lalu kita punya cara berlutut sedikit dulu baru. Kalau dia punya anak, waduh luar biasa. Saya bilang dapat tinggalan baik karena dia mau ke Singapura. Tapi semua berjalan dengan baik, luar biasa, saudara. Sebab 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berubah-ubah hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Yang apa? Terlarang. Saudara, saya ini biasa kalau belum bertobat, dan teman-teman bikin pesta pora, saudara. Itu minuman bisa campur satu botol, campur ini, campur segala macam. Baru beli ikan nasar, kalau makan, kalau saya makan yang lain dapat tampilan. Hanya mesti makan yang lain. Pesta pora, saudara. Tapi Tuhan telah menetapkan untuk harus berubah, supaya kita bisa membawa perubahan juga kepada orang lain. Nah, waktu saya bertobat, saudara, itu banyak teman-teman saya di kantor bertobat, yang setiap hari mulus yang pernah berhenti untuk caci maki, itu berhenti. Kan Maluku ini kan terkenal, Tuhan halai, sebelum mati lain, itu kan, Tuhan halai, bilang segala macam, bilang tadi mana aku mesti bagaimana, itu bilang cerita, saudara. Tapi hari berat maka bertobat, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, biasakan hidup kita selalu membawa kabar damai bagi semua orang. Tadi sudah singgung mulai Ibu Gembala Lara, saudara. Saudara aku yang kasih, biar hidup kita selalu membawa kabar baik. Jangan hidup kita membawa ada cerita yang buruk. Jangan hidup kita yang cerita dulu gitu dulu, tapi setelah yang baru harus cerita yang baru. Amin. Cerita yang baru, saudara. Saya komentar dengan saya punya adik ini, Pak mana? Tadi istri sudah, dia sudah begini sudah. Karena dulu saudara kalau bilang untuk cewek saja, dia punya bisa cewek itu. Anak bilang belasan tahun, saudara. Habis-habis 4 orang beli motor, pada sendiri bisa beli peranan. Banyak dia berkorban, tapi dia sadar. Dan saya percaya itu dia sadar betul-betul. Dan dia pasti akan bawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan ini kita harus lihat, saudara. Biasakan hidup kita selalu membawa kabar damai bagi semua orang. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Berarti orang yang tidak membawa kabar baik itu anak-anak siapa?
Halo? Anak-anak siapa? Anak setan. Ya, yang penting Anda sendiri bilang, saya tidak bilang. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa kabar baik, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara anak Allah, saya mau beritahu bahwa saudara punya otoritas yang mau percayakan bagi engkau. Saudara lebih tinggi dari anak presiden. Saudara punya kedudukan. Saudara lebih tinggi daripada anak gubernur, anak bupati. Saudara lebih tinggi. Itu sebabnya jangan saudara punya level yang tinggi, saudara bikin orang supaya orang pengemis. Supaya orang tidak berdaya. Saudara bilang bagi diri saudara, saya anak raja. Bilang kiri kanan, saya anak raja. Kalau saudara anak raja, saudara yang kasih itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dan sekarang kadang mesti saudara bersikap demikian bahwa saya anak raja, saya tidak rasa minder, tapi saya bilang saya anak raja. Haleluya, mesti saudara. Dan saudara kalau anak raja, saudara perintahkan apa saya jadi. Jangan saudara minta begini, Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa ampuni saya orang yang berdosa. Saudara dosa mesti diampuni saudara. Amin. Bilang Tuhan, saya butuh ini, saya butuh kesembuhan, berikan kesembuhan bagi saya. Tuhan kasih saudara. Amin. Dia yang tidak sakit, dia menjadi sakit supaya saudara menjadi sembuh. Maka dia bilang, oleh bilu-bilu kamu telah sembuh. Jadi perintahkan diri saudara kalau ada sakit, dalam nama Yesus saya sembuh. Dalam nama Yesus saya telah sembuh. Penyakit engkau tidak berkuasa untuk menyiksa saya. Penyakit engkau tidak berkuasa untuk mematikan saya. Saya telah sembuh karena saya anak raja. Dan saya katakan bahwa saya telah sembuh. Dan Bapa pasti kabulkan itu. Itu terjadi saudara. Dan setiap saat saudara pengen kasih lihat di YouTube bagaimana untuk menyembuhkan penyakit ini. Tidak perlu saudara. Haleluya. Pokoknya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. 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 Kalau sakit saudara, saya percaya kalau saudara sakit, saudara tidak bisa tertawa, tidak bisa senyum. Siapa di sini yang sakit itu dia senyum. Tapi kita bilang begitu, kalau sakit bilang begitu, Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih. Saya terima didikan Bapak, karena saya ada salah. Tapi saya percaya Bapak tidak bisa membuat saya sampai melebihi kemampuan saya. Pada saatnya Bapak pasti tolong saya. Bapak telah tolong saya. Walaupun belum tertolong, belum terlihat, tapi bilang saya tertolong. Sebab Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Amin. Apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Itu Tuhan Bapak yang bilang begitu. Makanya saudara perintah sendiri saudara sendiri. Saudara bisa perintahkan. Saudara, ini ada pergumulan yang cukup berat karena ada satu anak Tuhan, saudara. Ada 3 orang yang sudah beli tiket untuk besok ini berangkat saudara. Lalu dia, tadi pagi saya telepon dia cek kapal-kapal baru masuk di Tepa. Tadi pagi. Lalu saya langsung mau telepon dia, tapi rupanya dia ada di luar jangkauan. Saya WA dia. Saya WA dia bahwa pasti kapal tidak akan mengalami warning. Dan dia harus berangkat dan pasti tiba di Somlaki jam 7 pagi. Bisa katakan ini saudara. Jam 7 pagi dan pasti sesuai dengan schedule, dan kita akan berangkat dari bandara Somlaki itu saudara, itu jam 9.05 dan tiba di Ambon jam 10.45 ya, tiba di Ambon. Saya bilang di situ amin, ya amin. Sudah, nah, saya kirim saya belum lihat kata dibalas atau belum. Yang penting saya ingatkan dia hari ini harus pergi ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, harus pergi ibadah. Urusan itu serahkan untuk Bapak. Karena ada murid-murid yang bisa bukan itu lautan, tapi Bapak sanggup untuk mendudukan itu. Cap dan semua Sabanda tidak bisa mendudukan ini, hanya Bapak yang bisa mendudukan. Dan anak-anak Bapak yang punya otoritas. Amin. Amin. Dan itu pasti terjadi saudara. Haleluya. Nah,
Kita lihat saudara, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Saya minta sama kasih bantu saya dulu baca. Demikian firman Tuhan, Ya. betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Saudara, ini nubuatan Yesaya itu digenapi saudara, itu dalam kalau salah digenapi dalam Yesaya, bukan Yesaya, ini digenapi dalam Roma saudara, Roma pasal 10 itu saudara. Itu digenapi di sana. Dan ini saudaraku yang kekasih saudara, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau ejaan lama saudara, orang yang membawa kabar baik telapak kakinya itu indah di mata Tuhan. Artinya saudara bahwa damai itu indah di mata Tuhan. Jangan saudara pergi orang yang sementara ada dalam masalah yang begitu rumit, saudara pergi lebih kasih kompor lagi, lebih kasih minyak lagi, kompor makin menyala saudara. Tapi saudara punya tugas untuk pergi matikan itu api yang sementara menyala. Amin. Matikan api yang sementara menyala itu saudara. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Coba tunjuk saudara, Tuhan telah percayakan berita pendamaian itu kepada saudara dan saya. Amin. Coba bilang kiri kanan, Tuhan telah percayakan berita pendamaian manusia dengan Tuhan itu kepada kita. Haleluya. Abang kurang dan sampai ibu sama. Pokoknya haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yaitu Yesus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara, yang tadi saya katakan awal, bahwa Tuhan menebus saya dan saudara, dia tidak lihat bahwa saudara ini berbuat baik, saudara ini rajin ibadah, saudara yang dari kecil saudara jadi orang Kristen saudara. Tapi saudara, semua yang lahir dari manusia itu hidup dalam dosa. Itu sebabnya semua yang lahir dari Allah harus lahir baru kembali. Sebab kalau lahir satu kali akan mati 2 kali. Saudara bisa paham? Kalau lahir satu kali akan mati 2 kali. Tapi kalau saudara lahir 2 kali akan mati 1 kali saja. Saudara bisa paham saya punya maksud? Karena waktu itu kan guru besar, siapa dia? Gamaliel datang kepada Yesus malam-malam. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus. Yesus bilang begini, engkau kalau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Alias dia tidak selamat. Lalu Nikodemus bilang, bagaimana mungkin? Guru, bagaimana mungkin Tuhan? Saya yang sudah tua rambut putih begini, macam rambut putih macam yang Bapak Luki begini, saudara. Begitu Bapak Luki senang dengan rambut gitu, tapi ada paru mau yang itu aja. Haleluya. Lalu apa yang terjadi saudara? Bagaimana mungkin saya bisa masuk di dalam rahim ibuku lalu saya dilahirkan kembali? Tapi Yesus bilang, jelaskan lagi, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lihat saja bisa. Alias begini saudara, kalau saudara lahir 1 kali dari kandungan ibu saudara, saudara akan mati 2 kali. Tapi kalau saudara lahir 2 kali, ya saudara percaya kepada Tuhan, saudara lahir baru, haleluya, saudara akan mati 1 kali. Tapi setelah itu hidup kekal saudara pasti memiliki dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ya, berikan kemuliaan dulu supaya saya. Jadi saudara, berita pertobatan dan lahir baru harus sampaikan. Orang mau terima sendiri, sampaikan. Jangan takut saudara, ini kebenaran. Karena Yesus itu 30 tahun datang kepada Yohanes. Yohanes menolak untuk membaptis Yesus, tapi Yesus yang tidak.
Biarlah hal ini terjadi Yohanes, supaya genaplah seluruh kehendak Bapa di surga. Seluruh penggenapan itu ada di mana Yesus harus masuk ke dalam air baptisan, dan waktu dia keluar, surga terbuka. Burung merpati turun, ada suara katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada saat itu proklamirkan dari surga kepada Yesus bahwa dia adalah anak yang kukasihi. Itu sebabnya kadang-kadang mau baptis ini kan itu masalah dengan bapak dengan mama saudara. Bapak dan mama saya kasih selamat saudara. Masing-masing kita berusaha bertindak untuk hidup dalam keselamatan. Haleluya. Karena saya nanti masing-masing saya bilang, bapak jadi buku saudara, bapak dihakimi lalu. Beta bebas dari hak penghakiman, tidak bisa saudara. Itu masing-masing Alkitab di Wahyu bilang besar kecil akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan kalau tidak melakukan firman Allah akan mendapat murka Allah. Murka atau cawan murka Allah tanpa campuran saudara. Masih ada cawan murka Allah yang penuh dengan ada belas kasihan juga di dalam. Kan sekarang. Tapi kalau sudah terlambat saudara itu tidak bisa. Saudara, itu betul-betul api bakar saudara. Kadang-kadang orang sudah bikin tempat api neraka seperti taman piknik di sana. Bisa piknik di sana, bisa foto-foto di sana, bisa main-main ngapain dengar-dengar apa di sana saudara. Ya manusia bisa bikin. Tapi itu cara iblis untuk mengalihkan bahwa memang neraka sengaja yang kejam. Padahal kita bilang di tempat itu api tidak pernah padam. Api tidak pernah padam. Ulat di sana pun tidak akan mati. Bahkan orang yang ada dalam sana pun tidak akan mati. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Bayangkan sudah bakar begitu kalau tiga rangka balik tubuh masuk kayak wah ini kembali lagi lalu mulai cacing keluar semua mata dan telinga apa ular-ular keluar tidak akan mati di sana. Saudara, ini sangat ngeri. Jadi saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, kami ingatkan bahwa surga itu nyata, neraka pun nyata. Karena Tuhan, banyak orang bilang Tuhan itu tidak adil. Bagaimana ini tidak adil? Tuhan itu tidak punya kasih sampai buat neraka untuk manusia. Tuhan bukan buat neraka untuk manusia, tetapi kepada iblis dan Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tapi kadang-kadang kita lebih dengar apa bisikan Lucifer dengan bisikan daripada kuasa kegelapan. Sampai pada akhirnya kita mau menantang kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Itu sebabnya tidak bisa main-main saudara. Haleluya. Kita lihat ayat ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah mendamaikan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Saudara, orang Kristen kalau mau didamaikan dengan Tuhan, lalu mau masuk surga dari mana saudara? Surga itu, yang punya surga itu Tuhan, Yesus. Nah kalau sebelum berdamai dengan Tuhan, kita bilang berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Jadi Tuhan pakai siapa? Saudara dan saya. Ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepada berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, jangan minum mabuk lalu mati. Jangan hidup dalam hal selingkuh, hidup dalam hal apa dosa lalu mati baru bilang dia telah diterima di sisi kanan Bapa di surga. Memang surga itu